ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian cakupan dari pembatal keislaman ini dikatakan oleh penulis bisyai'in min dinillah, dengan sesuatu dari agama Allah. Dia mengolok-olok salat, puasa, zakat, haji, dari perkara-perkara yang merupakan prinsip agama, maka itu istihza namanya. Iya, istihza. Nah ini naudzubillah ya, banyak ucapan-ucapan manusia di belakang ini tentang hal tersebut. Ada yang pergi haji, ketika dia lihat orang tawaf di Ka'bah, dia katakan ini kayak orang tawaf mengitari berhala katanya. Ya. Nah ini naudzubillah ya, ini dari bentuk istihza terhadap agama. Itu kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Baik, maka ini perkara yang khatir, yang sangat berbahaya, harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, jangan sampai dia jatuh di dalamnya. Iya, sesuatu dari agama Allah atau perkara yang berupa balasan di dalam syariat atau hukuman, siksaan, ya, di dalam hal tersebut. Kalau ada yang masuk mengolok-olok di dalamnya, maka ini dari pembatal keislaman. Kemudian para ulama membagi istihza itu menjadi dua. Istihza dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama ada namanya istihza sarih, istihza yang sangat jelas, sarih. Iya, seperti yang disebut di dalam ayat ini, orang-orang yang melakukannya itu bahasanya kan sarih sekali. Baik. Dan yang kedua, jadi di sini di ayat tegas ya, karena mereka berkata, "Ma ra'aitu mithla qarra'ina haula arghaba butunan wala akdaba alsinatan wala ajbana indal liqa." Ini pernyataan tegas, sangat terang, molok-molok. Iya. Atau dia celah kaum mukminin. Karena itu disebutkan dari sifat orang-orang kafir, zuyyina lilladzina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Telah dipercantik, telah dibuat indah kehidupan dunia itu untuk orang-orang kafir, dan mereka mengolok-olok, merendahkan orang-orang yang beriman. Itu dari sifat mereka. Sama dengan perbuatan kaum munafikin. Kalau ada yang bersedekah, maka dia mengolok-olok sedekahnya. Iya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Kaum munafikin di antara bentuk mereka ada yang mengolok-olok atau
mencela orang-orang yang berbuat baik dari kaum mukminin. Iya, di dalam sedekah. Nah, orang yang tidak bersedekah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Fayaskharuna minhum, maka mereka mengolok-olok dari kaum mukminin. Maka di kelanjutan ayat, sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Allah juga mengolok-olok mereka, merendahkan mereka, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Ini ayat di surat Taubah juga ya. Dan di ayat ini ada sebab turunnya dalam hadits Abu Mas'ud Al-Badri. Ya. Jadi kalau dikatakan kalau datang orang membawa sedekah yang besar, sedekahnya banyak, maka para munafikin ini berkata, oh ini mura'in, orang ini riya. Tapi kalau datang seorang bersedekah, dia hanya membawa satu sok dari kurma, sedikit yang dia sedekahkan, maka kaum munafikin ini berkata, innallaha laghaniyun an sa'i hada. Allah tidak perlu kepada seorang yang seperti ini. Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Maka ayat ini jelas ya terkait dengan bagaimana istihza sharih dari kaum munafikin. Istihza yang sharih itu banyak bentuknya. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Yang kedua, ada istihza namanya ghairu sharih, atau dengan lafadz kinaya. Ya, sebagian ulama membahasakannya bil isyarah, dengan isyarat. Dan ini yang dibahasakan oleh para ulama sebagai al-bahr alladhi la sahila lahu, lautan yang tidak ada pantainya, tidak ada ujungnya. Maksudnya ini banyak sekali bentuknya. Ya, istihza yang ghairu sharih. Jelas ya? Dia cela dengan kedipan mata, dia julurkan lidahnya, atau dia lebarkan mulutnya pakai tangannya, ya, atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Ketika misalnya ada yang baca Al-Quran, ya, terus dia keluarkan lidahnya, ya, mengolok-olok bacaan, itu jelas ya, apa namanya, dia bentuk dari istihza. Nah, itu dengan perbuatan, memang bukan sharih, bukan tegas, tapi itu orang pahami, itu adalah istihza. Jelas ya? Jadi hukum istihza dia masuk di dalam hal tersebut, dianggap sebagai apa? Istihza. Iya. Baik. Karena itu harus dipahami ya, bahwa istihza itu sepanjang dia sudah pasti sebagai istihza, maka itu dihukumi sebagai pembatal dari pembatal keislaman. Kalau sudah pasti sebagai istihza. Adapun hal yang mengandung kemungkinan, itu tidak boleh ya dihukumi kecuali setelah jelas. Iya. Karena itu ketika ada yang melempar mushaf misalnya ke tempat sampah, itu sharih atau tidak? Hah? Dia melempar mushaf ke tempat sampah. Hah? Dia sharih sebagai apa? Istihza. Tapi dia maksudkan atau tidak? Istihza. Ya, mungkin dia pikirnya itu apa namanya, sesuatu di dalam kertas atau di dalam apa namanya, plastik. Dia tidak lihat mushaf, dia lempar, dia pikir sampah. Jelas ya? Setelah dibuka ternyata apa? Mushaf, dia tidak tahu.
Nah, ini sekarang tuh menghukumnya apa? Hah? Nah, ini enggak, bukan istihza namanya. Orang tidak tahu bahwa itu apa? Itu Al-Quran. Baik. Membakar bendera la ilaha illallah, istihza atau bukan? Hah? Baik, pertanyaan ini saya kasih contoh lain. Para sahabat di masa Utsman bin Affan membakar mushaf selain daripada mushaf yang ditulis oleh Utsman dan para sahabat. Apa hukum membakar mushaf? Di sini istihza? Nggak ada yang mengatakan itu istihza. Ini perbuatannya sahabat, mau mengkafirkan para sahabat. Jadi mushaf ini dibakar karena ada apa? Ada maslahatnya. Dan memang begitu cara menjaga. Jadi kalau kita ada lembaran-lembaran mushaf yang sudah robek, tidak dipakai, khawatir tercecer, diinjak-injak, maka caranya dibakar. Itu caranya. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para sahabat. Dibakar untuk menghormati mushaf itu. Sama dengan para sahabat setelah mushaf terkumpul oleh Utsman, maka mushaf yang lain itu diperintah untuk dibakar supaya mereka merujuk kepada satu mushaf saja. Jelas ya, satu rasam yang ditulis oleh Utsman. Itu yang disebut dengan ar-rasam Utsmani. Karena rasam yang dibuat oleh Utsman itu yahtamil al-qiraat, bisa mencakup seluruh qiraah dari bacaan-bacaan Al-Quran. Maka cukup di situ saja. Jadi yang lainnya dibakar. Ya, jelas ya. Baik, kalau bendera bertulis la ilaha illallah dibakar misalnya, karena khawatir bendera ini tercecer atau diinjak-injak orang, atau bendera tersebut ini lambang suatu organisasi yang mirip pemikirannya, hanya dibakar untuk itu, bukan karena la ilaha illallahnya, maka itu tidak bisa dikatakan istihza. Jelas ya? Jadi itu mengandung kemungkinan yang seperti itu. Jangan langsung mengatakan ini apa? Ini mengeluarkan dari keislaman. Jadi ini pembahasan detail. Hukum istihza itu jelas. Tapi perkara ini dia dianggap istihza atau tidak, nah itu ada hal-hal yang perlu dilihat. Ya. Ada seorang yang diajukan ke pengadilan di masa Mufti Saudi Arabia yang pertama, Syekh Syuyukhina Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, tentang orang yang mencela orang lain. Dia berkata, Allahu yal'an dinak. Dia berkata, semoga Allah melaknat agama kamu. Orang ini tahu dia beragama apa? Beragama Islam. Nah, ini apa ini? Mencela apa? Hah? Kafir dia, istihza. Mencela agama orang berarti dia mencela agama. Itu zahirnya seperti itu. Tapi oleh Syekh tidak dihukumi dia kafir keluar dari Islam. Hanya diperintah untuk diberi hukuman pelajaran supaya tidak berucap yang seperti itu. Karena dia memang masalah dengan orang yang dia cela. Ya, bukan dia mencela agamanya, agama Islam, tapi cara orang ini berpikiran atau beragama, atau cara dia berkeyakinan. Nah, itu yang dia pahami, itu yang dia cela. Dia tidak mengerti konsekuensi dari kalimatnya kemana arahnya. Karena itu oleh Syekh tidak dihukumi, dia murtad keluar dari Islam. Jelas ya? Baik. Sama kalau ada yang mencela jenggot misalnya. Ada orang yang melihat jenggot terus dia ini kambing lewat misalnya. Atau ada sebagian orang berjenggot lewat, sebagian anak muda naudzubillah ya bersuara kambing. Jelas ya?
Baik, ini mencela jenggot di bagian dari agama. Istihza ini dari hal yang mengandung kemungkinan. Jelas ya? Kalau bisa ke istihza, iya benar. Kalau dia anggap itu, dia tahu itu syariat, dalilnya dari syariat, lalu dia olok-olok, dia tidak terima, itu istihza, itu kafir, keluar dari Islam. Jelas ya? Tapi kalau dia hanya memaksudkan rupa orang atau yang semisal dengan itu, maka itu tidak dikafirkan. Itu adalah hal yang diharamkan. Baik. Contoh lain, molok-molok para ulama, istihza terhadap para ulama. Ini hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam atau tidak? Hah? Nah, di sini harus dilihat apa yang mereka cela. Kalau dia molok-olok orangnya saja, personnya yang diolok-olok, nah ini terkait dengan mencela seorang muslim. Nah, itu dia kena ketentuan ayat ya ayyuhalladzina amanu, apa namanya? La yaskhar ba'dukum ba'dha. Apa ayatnya? Ayat di surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kan begitu. Itu masuk di dalam konteks ayat, diharamkan. Tapi kalau dia mencela ulama, yang dia cela adalah agama mereka, ilmu yang dia bawa, ini kafir, keluar dari Islam. Itu kafir, keluar dari Islam. Jelas ya? Dan mencela orang-orang yang berilmu, memang itu hanya muncul dari kaum munafikin. Sebagaimana tampak dari kisah terkait dengan sebab turunnya ayat ini. Iya. Baik. Walaupun saya garis bawahi ya bahwa ayat ini menunjukkan orang yang mengucapkannya tidak mesti munafik, sebab dia dikatakan mukmin. Dia seorang mukmin sebelum dia beriman. Tapi teks kandungan dari surah At-Taubah itu kisah tentang apa? Kaum munafikin. Ya, jadi kalau diarahkan kemana itu juga tidak ada masalah untuk hal tersebut. Baik. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan masalah istihza. Ya, molok-molok ya. Dan ini terkaya dari perkara yang berbahaya. Apakah diharuskan dalam istihza itu amalan hati? Harus ditanyakan apa niatnya? Ya. Nah, ini saya sudah berikan kaidahnya di awal pertemuan. Bahwa pembatal keislaman itu ada sekadar ucapan lisan. Sekadar ucapan lisan, dia kafir dengannya. Sama dengan istihza ini. Dia kafir dengannya. Jelas ya? Ya, tidak mesti diketahui apa isi hatinya. Seorang itu dihukumi sebagaimana zahirnya. Bahkan yang mempersyaratkan harus diketahui apa maksudnya, apa niatnya, itu mazhabnya orang-orang Murji'ah di dalam pembahasan keimanan. Dan ini dari kekeliruan ya, banyak orang-orang jatuh di dalamnya. Dia tidak mengerti, mencampur adukkan antara sebuah pembahasan dengan pembahasan yang lain. Iya. Baik. Kemudian dari ayat yang kita baca ini, atau ayat yang dibawakan oleh penulis di sini, rahimahullahu taala, ini mencakup banyak faedah ya, banyak faedah dan makna yang bisa kita pelajari. Di antaranya apa yang saya poinkan di sini di poin yang ketiga, wujubu ta'zimid din wa ihtiramihi, kewajiban mengagungkan agama dan menghormatinya. Iya. Jadi agama itu harus diagungkan, dihormati. Terkait dengan
Al-Qur'annya, terkait dengan ayat-ayat Allah, terkait dengan Rasulnya, terkait dengan ulama'nya, orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang berislam masuk ke dalam agama ini secara umum. Itu wajib untuk dihormati, wajib untuk diagungkan. Iya, pengagungan terhadap agama. Pengagungan terhadap agama itu masuk di dalamnya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, di mana tidak boleh ada yang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang mengandung celaan dan aib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang Yahudi itu kafir karena mereka mengatakan yadullahi maglula. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Dan mereka juga berkata innallaha fakirun wa nahnu agniya. Mereka berkata Allah itu fakir dan kami apa? Sangat kaya. Iya. Atau ucapan orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Innallaha thalithu thalatha. Allah itu satu dari yang tiga. Ini semuanya celaan terhadap Allah dan itu kekafiran yang nyata. Demikian pula celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh ada yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanggil Nabi saya dengan panggilan seperti umumnya manusia itu dilarang. Karena itu tidak boleh ada yang memanggil Rasulullah dengan namanya, dengan kunyanya di masa beliau hidup. Tapi dipanggil dengan hal yang mencocokinya. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan terhadap ar-rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Jelas ya? Baik. Maka demikian seorang itu beretika dan beradab, menghormati dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia hormati Al-Qur'anul Karim, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Dan kalamullah itu artinya sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib untuk mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan membesarkannya. Iya. Baik. Nah, ini memahami pembahasan ini juga mengharuskan seorang itu menghormati Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga dengan memahami pembahasan ini, itu juga mengharuskan kita untuk menghormati para ulama yang merupakan pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka ini telah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, diangkat beberapa derajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wal ulama'u warathatul anbiya. Dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Iya. Maka mengolok-olok para ulama, merendahkan dari kedudukan mereka, ini adalah hal yang berbahaya. Hal yang berbahaya. Saya sudah beri rincian tadi ya.
terhadap istihza terhadap ulama. Kalau dia mengolok-olok zatnya, orangnya, personnya, itu diharamkan. Tapi kalau dia mengolok-olok agama yang dia bawa, ilmu yang dia sandang, maka itu adalah hal yang membatalkan keislaman. Hal yang membatalkan keislaman. Itu namanya istihza. Jelas ya? Tapi ini diingat ya, menghormati ulama, ulama benaran. Ya. Bukan ulama-ulamaan, orang yang diulamakan. Ya, jahil, merokok, ya main jin, punya ilmu kebal, lisannya kotor, terus dibilang ulama, ya gara-gara berucap dengan lisan kotor akhirnya dikasuskan, dianggap bahwa ini kriminalisasi ulama. Ini tidak benar ya, merubah hakikat namanya. Ya. Dibedakan antara orang yang punya semangat membela agama dengan perbuatan orang tersebut. Tidak semua orang punya semangat membela agama, atau dia misalnya di keadaan tertentu lantang untuk menentang orang yang mengolok-olok agama atau membakar bendera tauhid dan sebagainya. Sebagian perbuatan kadang bagus, tapi kalau dia sendiri adalah orang yang jahil, orang yang ucapannya tidak benar, itu bukan bahasa ulama, lisannya kotor seperti itu. Ya. Jelas ya? Yang dimaksud adalah orang yang berilmu, benar-benar berilmu. Ini perlu didudukkan apa yang dimaksud dengan orang yang berilmu itu. Ulama itu siapa? Supaya ulama itu ada kedudukan di tengah umat, diketahui kadarnya di tengah manusia. Ya, bukan seperti belakangan ini, naudzubillah, nggak tahu siapa itu ulama. Iya, penyanyi saja bisa menjadi ulama, pelawak bisa berubah menjadi ulama, ya macam-macam sekarang. Jadi ulama itu tidak perlu dia di masa dahulu hafal Quran, hafal sekian ribu hadits, punya pemahaman fikih mendalam, tahu nasikh dan mansuh, muhkam dan mutasyabih, tahu yang umum dan khusus, tahu khilaf di kalangan ulama, dan seterusnya dari cabang-cabang ilmu kalau di masa dahulu. Kalau sekarang modal yang penting dia bisa bicara di depan manusia, punya retorika, apalagi bisa memimpin masa di depan manusia. Nah, itu sudah ulama itu. Ya. Nah, ini dari membolak-balik hukum-hukum syar'i, dan ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian pembahasan ini juga mengingatkan kita ya untuk berhati-hati. Ya, jangan sampai seorang itu mengganggu perkara-perkara yang pokok di dalam agama. Ya, karena itu tidak ada di dalam agama ini bahasa di dalam menyampaikan agama seorang itu bercanda, mengolok-olok dan sebagainya. Itu tidak ada di dalam bahasa-bahasa yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalaupun ada orang, sebagian pembicaraan membuat orang tertawa, tersenyum, itu karena lumrah, murni. Ya, penyampaiannya mungkin membuat orang tertawa, tersenyum dengan hal tersebut. Jelas ya, seperti Nabi tersenyum misalnya melihat sebagian sahabat berbuat sesuatu, itu lumrah namanya, manusiawi. Ya, jelas ya. Atau Nabi SAW ketika seorang sahabat jatuh di dalam pelanggaran di bulan Ramadan, kemudian akhirnya ringkasnya dikasih sedekah oleh Nabi untuk membayar kafarah, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, saya bayar kafarah, artinya saya beri orang-orang miskin, padahal di antara dua gunung Medina ini tidak ada yang lebih miskin daripada keluarga saya. Maka Nabi SAW tersenyum sampai kelihatan gigi taring beliau. Nah, itu yang seperti ini muncul biasa, ya, hal yang lumrah. Tapi kalau sengaja dia bawa kalimat-kalimat yang membuat orang tertawa, nah itu tidak ada di dalam pembahasan
hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Rasulullah. Apalagi kalau dia membaca Al-Quran. Al-Quranul Karim itu enggak ada dari bahasa Al-Quran itu membuat orang membuat orang tertawa. Nah, itu harus dipahami ya, jangan dibuat agama ini sebagai bahan orang bermain-main dengannya sehingga tidak mengagungkannya. Ya, ini dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya wallahu taala alam. Ini sebenarnya akan dibahas nanti ya oleh penulis. Jadi ini pembahasan dia mengolok-olok, dia sungguh-sungguh atau bermain-main, semuanya hukumnya sama. Semuanya hukumnya sama. Jelas ya? Ya kalau dia berkata, oh saya cuma bermain-main, oh saya tidak sungguh-sungguh dalam hal itu, sepanjang dia sudah ucapkan kalimat kekafiran tersebut, maka ini hukum di dalam ayat. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah apa? Setelah keimanan kalian. Baik.